Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ardia Cahyani dari kelas 4A Manajemen. Di sini saya akan membahas kesimpulan setelah mempelajari materi manajemen pemasaran selama 1 semester. Yuk kita simak video berikut ini. Manajemen pemasaran adalah proses pengelolaan segala aspek pemasaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Konsep inti manajemen yaitu kebutuhan, keinginan dan permintaan, produk atau jasa, nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, pasar, pemasaran atau pemasar. Konsep perusahaan terhadap pemasaran yang pertama ada konsep berwawasan produksi, yaitu massal atau kuantiti banyak atau mudah didapat seperti murah, efisiensi produksi, distribusi yang luas. Yang kedua ada konsep berwawasan produksi, yaitu mutu, kinerja terbaik dan inovatif. Yang ketiga itu konsep berwawasan menjual atau penjualan, yaitu promosi, barang yang tidak dicari, barang-barang yang umumnya tidak terpikir untuk dibeli seperti asuransi. Yang keempat itu konsep berwawasan pemasaran, yaitu memiliki 4 pilar. Yang pertama itu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terordinasi, dan keuntungan. Yang kelima itu konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat, yaitu memiliki 3 pilar, yaitu keuntungan perusahaan, kepuasan pelanggan, kepentingan umum. Nah, ada beberapa area penting yang termasuk ke dalam ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama itu penetapan harga, pengembangan produk, distribusi, promosi, branding, dan analisis pasar. Konsep dasar pemasaran adalah suatu proses bisnis yang dimulai dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta menawarkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, konsep dasar manajemen meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Adapun bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep dasar dalam pemasaran. Keempat elemen ini harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkannya. Yang pertama itu ada produk, yang dimana mencakup segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, termasuk kualitas, desain, merek, dan fitur tambahan. Yang kedua itu ada harga atau price, adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk atau jasa seperti layanan produk, keuntungan yang diinginkan, dan harga pesaing dan permintaan pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada promosi, yang mencakup segala aspek aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan, seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, dan lain-lain. Yang keempat itu ada tempat atau price, yaitu mencakup saluran distribusi produk dari perusahaan ke konsumen, seperti melalui pengecer, toko online, atau penjualan langsung. Selain 4P ini terdapat juga konsep bauran pemasaran yang lebih luas seperti mencakup 7P, yaitu produk, price, place, dan promotion, serta people atau orang, merupakan karyawan atau staf perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen dalam memberikan pelayanan produk atau jasanya, seperti penampilan, sikap, keterampilan karyawannya. Selanjutnya ada proses, yaitu mencakup serangkaian langkah atau proses yang harus dilakukan konsumen dalam memperoleh produk atau jasa dari perusahaannya, seperti kecepatan, efisiensi, dan kualitas layanannya. Dan yang terakhir ada physical evidence, yaitu mencakup berbagai bukti atau tanda yang dapat diberikan kesan positif pada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, seperti fasilitas fisiknya, tampilan toko, dan kemasan produknya. Nah, ada beberapa proses dalam manajemen pemasaran. Nah, yang pertama itu riset pemasaran, proses perencanaan dan pengumpulan, penganalisis, dan melaporkan data yang relevan untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan pemasaran. Tujuan dari riset pemasaran ini adalah untuk memahami konsumen dan pasar dan untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk mengembangkan produk, penetapan harga, perikanan, dan distribusinya. Manfaat dari riset pemasaran itu untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumennya, mengukur tingkat kepuasan konsumen, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya
dan kemudian mengurangi resiko kegagalan bisnis. Nah, langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran itu yang pertama menentukan masalah yang akan kita teliti, yang kedua itu membuat perencanaan riset, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menganalisis data, dan yang kelima menyajikan hasil riset. Adapun teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam riset pemasaran antara lain yaitu survei, wawancara, observasi, eksperimen. Nah, contoh riset pemasaran yaitu McDonald yang merupakan riset pasar yang komprehensif terus-menerus. Mereka menganalisis data demografis, psikografis, dan perilaku konsumen seperti kebiasaan makan, referensi rasa, budaya makan, dan lain-lain. McDonald juga memperhatikan tren pasar dan persaingan di setiap negara atau wilayahnya. Setelah memahami pasar yang mereka targetkan, McDonald ini menciptakan produk yang sesuai dengan selera pasar di setempat. Contohnya di India, McDonald mengeluarkan menu vegetarian untuk memenuhi referensi masyarakat yang mayoritas vegetarian. Di Jepang juga mereka memperkenalkan menu teriyaki burger yang dimana untuk memenuhi kebutuhan selera pasar lokalnya. 2. Strategi produk dan pengembangan produk. Strategi dan pengembangan produk merupakan bagian penting dari manajemen pemasaran yang berfokus pada pengembangan produk baru serta memodifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencapai tujuan bisnisnya. Manfaat dari strategi produk dan pengembangan produk ini adalah untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, meningkatkan citra produk, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang ngambil perusahaan di McDonald, yaitu produk yang ditawarkan secara musiman, seperti Burger Big One adalah contoh burger yang dikembangkan sebagai produk sementara, hanya ditawarkan beberapa bulan saja pada tahun 2007. Seiring dengan perkembangan McDonald secara internasional, McDonald telah menciptakan beberapa produk untuk memenuhi permintaan konsumen di pasar lokalnya. Misalnya di Belanda, mereka telah mengembangkan McCrocket, burger yang menampilkan kroket khas Belanda dengan isi patty dengan rogut. Strategi harga dan penempatan harga. Strategi penempatan harga adalah rencana dan pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga produk dan layanan mereka. Penempatan harga adalah proses menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, penetapan harga produk dan jasa ditetapkan untuk pertama kalinya seperti biaya produksi, permintaan pasar, nilai tambah yang ditawarkan produk atau jasa, harga produk atau jasa serupa yang ditawarkan pesaing. Nah, manfaat penetapan harga adalah dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mempertahankan pangsa pasar, menarik konsumen, dan meningkatkan merek. Dengan menetapkan harga yang tepat, bisnis dapat memberikan nilai kepada konsumen dan memaksimalkan keuntungannya. Nah, sebagai contohnya, beberapa contoh penetapan harga yang dapat digunakan dalam strategi penetapan harga bundel. McDonald menawarkan makanan dan bundel produk lainnya seperti harga yang didiskonkan dibandingkan dengan pembelian setiap item secara terpisah. Misalnya, pelanggan dapat membelikan Happy Meal dan Extra Value Meal untuk mengoptimalkan biaya dan nilai produk mereka. Dan yang kedua ada dalam penempatan harga penetrasi. Setiap mengeluarkan produk atau McDonald selalu memberikan harga yang relatif murah agar memasuki pasar yang lebih mudah. Contohnya seperti di mana harga semangkuk nasi dan daging ayam hanya dihargai Rp15.000 saja. Promosi dan strategi komunikasi pemasaran merupakan bagian penting dari upaya pemasaran perusahaan. Promosi dapat berupa iklan, sponsorship, hubungan masyarakat, dan kegiatan pemasaran lainnya yang ditunjukkan untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Nah, ada beberapa jenis promosi yang dilakukan, antara lain diskon atau potongan harga, hadiah atau bonus pembelian, iklan di media cetak, televisi atau digital, acara promosi atau demo produk, kontes atau giveaway, kerjasama dengan influencer atau brand ambassador. Nah, ada beberapa manfaat dari promosi tersebut. Nah, meningkatkan kesadaran merek, penjualan, loyalitas pelanggan, citra perusahaan, dan dapat memperluas jangkauan pasarnya.
Ada contoh beberapa strategi promosi dan komunikasi pemasaran yang biasa digunakan. Yang pertama, iklan, mempromosikan produk atau barang jasa melalui media cetak, televisi, radio atau online. Promosi yang kemudian promosi yaitu memberikan inisiatif atau menawarkan khusus seperti diskon atau hadiah gratis untuk mendorong konsumen untuk membeli produk atau jasanya. Selanjutnya ada sponsor, yaitu membayar untuk mensponsori acara atau aktivitas tertentu dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra perusahaannya. Contohnya McDonald mensponsori Piala Dunia, FIFA, dan Olimpiade. Kemudian komunikasi langsung, yaitu kirim pesan pemasaran langsung ke konsumen melalui email, pos, dan SMS. 5. Branding dan manajemen merek merupakan proses pembuatan, membangun, dan memelihara citra identitas di suatu nilai produk atau perusahaan dalam pemikiran pelanggan atau konsumen. Manajemen merek itu tersendiri adalah strategi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk atau perusahaan. Menciptakan merek yang kuat dan efektif melibatkan beberapa tahap nih. Yang pertama itu menetapkan visi dan misi merek. Yang kedua, membuat logo dan nama merek. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Yang keempat, membangun citra merek yang konsisten. Yang kelima, memperhatikan pengalaman pelanggan. Yang keenam, monitor dan evaluasi merek. Nah, keputusan penetapan merek melibatkan beberapa faktor nih, termasuk dalam strategi merek, segmentasi pasar, nilai merek, elemen merek, legalitas merek, perkiraan keuntungan, dan biayanya. Contoh branding dan manajemen merek adalah upaya McDonald untuk melindungi nama mereknya di seluruh dunia yang terdiri dari MA atau Mac. Perusahaan menggunakan logo yang terbuat dari lengkung emas sebagai bagian dari elemen merek. McDonald menggunakan beberapa tali pengikat yang berbentuk slogan yang seiring berjalannya waktu berubah. Salah satu slogannya adalah "Saya jatuh cinta padanya", yang dimaksudkan untuk mengumpulkan pikiran bahagia di antara pelanggan setiap mereka merasakan produk atau layanan organisasi. Citra seperti itu berguna dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap merek tertentu. Yang 6, pemasaran digital dan e-commerce yang merupakan penggunaan teknologi digital yang mempromosikan produk atau layanan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Penggunaan berbagai saluran digital seperti situs web, media sosial, email, dan mesin pencarian menjadi audiens yang lebih luas. E-commerce adalah proses penjual dan membeli produk atau layanan melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi penjual dan pembeli dilakukan secara elektronik tanpa adanya interaksi fisik. Ada beberapa manfaat dalam pemasaran digital. Yang pertama itu memperluas pasar, yang kedua atau targeting yang lebih luas, yang ketiga mengukur yang lebih akurat, mengurangi biaya, meningkatkan interaksi dan ketertiban, yang keenam meningkatkan brand awareness. Jenis-jenis e-commerce adalah business to business, yaitu e-commerce yang terjadi antara bisnis dengan bisnis lainnya. Contohnya adalah Alibaba.com. Yang kedua itu ada business to customer, e-commerce yang terjadi antara bisnis dengan customer. Contohnya itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Yang ketiga itu customer to customer, e-commerce yang terjadi antara customer dengan customer, antara lain contohnya seperti situs jual beli online seperti OLX dan Kaskus. Keempat, customer to business, e-commerce yang terjadi antara konsumen dengan bisnis. Contohnya adalah situs jual beli desain grafis seperti Smith9 Designs. Yang kelima, mobile e-commerce, yaitu e-commerce yang terjadi melalui perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Contohnya App Store atau Play Store. Kemudian yang keenam, social e-commerce, yaitu yang terjadi melalui jejaring sosial. Contohnya adalah shopping, Instagram, Facebook Marketplace, dan TikTok Shop. Contoh pemasaran digital dan e-commerce adalah McDonald's, di mana dia memiliki karakter pada e-commerce. Terdapat aplikasi yaitu McDonald dan McDonald Delivery, di mana aplikasi McDonald terdapat promo menarik yang diberikan yang dapat ditukarkan dengan menu yang ada di restoran. Sedangkan McDonald Delivery terdapat ada karakteristik transaksi tanpa batas dan anonim. Semakin canggihnya teknologi memudahkan seorang untuk melakukan pemesanan atau transaksi hanya melalui aplikasi di rumah saja atau orang yang sudah dapat melalui transaksi pembeliannya. Kesimpulannya adalah manajemen pemasaran adalah salah satu bidang operasional dalam perusahaan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh.
Sebelum tahu produk pemasaran, terlebih dahulu diperkirakan atau dipastikan apakah produk tersebut akan laku dijual atau tidak. Setiap barang yang diproduksi tidak selalu ada yang membeli. Bahkan sering terjadi bahwa sebuah produk tidak laku dipasarkan akibat tidak sesuai dengan selera konsumen. Pemasaran adalah kegiatan yang mengatur secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi, dan sistem distribusinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.